Berguna banget, ASI jadi deras, aku nggak nyesel beli ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabarnya Bunda? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah Bunda, di video kali ini aku bakal ceritain perlengkapan apa aja yang harus kita siapkan untuk mempermudah proses menyusui. Aku berhasil mengasihi Izan dari belahir sampai dengan usianya 2 tahun. Nah, kali ini aku lagi menyusui anak keduaku. Nah, dari sini aku ingin berbagi pengalaman kepada bunda-bunda sekalian bagaimana caranya agar kita bisa berhasil lulus mengasihi si kecil sampai usianya 2 tahun. Di sini juga aku bakal berbagi tips agar meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Perlengkapan yang kita siapkan untuk mempermudah dalam proses menyusui yaitu bra menyusui. Nah, bra menyusui itu seperti ini. Jadi beda sama bra biasa gitu ya, maaf. Ini untuk bra menyusui itu ada bukaan di bagian atasnya. Jadi bisa dibuka kayak gini. Nah, ini. Atau bukaannya di bagian maaf ya, di bagian puting gitu ya Bunda, bagi Bunda yang belum tahu. Nah, ini kayak gini. Nah, gitu. Nah, ini bener-bener kayak ngebantu banget dalam mempermudah proses kita menyusui, apalagi menyusui bayi kita secara langsung gitu ya. Jadi dengan adanya bra menyusui itu kita bisa langsung buka aja gitu, nggak perlu angkat-angkat gitu ya, atau jadi bra tuh nggak geser-geser ke kiri ke kanan gitu, nggak. Nah, jadi selain itu juga bra menyusui itu akan apa namanya, kayak fleksibel gitu ya, karena kan kalau lagi nyusuin kan payudara kita kan biasanya agak membesar gitu ya, apalagi kalau ASInya lagi banyak banget gitu. Nah, itu dengan bra menyusui itu akan membuat kita tuh jadi lebih nyaman. Nah, selanjutnya Bunda, aku menggunakan ASI booster dari Mom Uung sejak bayiku lahir. ASI booster dari Mom Uung ini memiliki kandungan dari ekstrak daun kelor, ekstrak daun katuk, dan ekstrak ikan gabus yang membuat ASIku jadi berlimpah. Nah, yang paling aku suka nih ada kandungan ikan gabusnya gitu ya, karena bisa membantu untuk mempermudah penyembuhan luka pasca melahirkan, apalagi aku itu ya yang melahirkan secara sesar. Itu disarankan banget untuk mengkonsumsi ikan gabus. Alhamdulillah banget Bunda, sejak aku menggunakan ASI booster dari Mom Uung, ini ASI aku tuh jadi berlimpah. Nah, jadi setelah aku menyusui secara langsung atau direct breastfeeding feed dengan bayiku, aku juga masih bisa pumping. Dan aku lihat dari perkembangan bayiku, dari berat badannya sejak lahir itu 3,2 kilo. Nah, pas aku timbang dari pas umurnya 40 hari, alhamdulillah banget berat bayiku itu 4,9 kilo. Jadi alhamdulillah banget Bunda, aku merasa puas banget dengan ASI eksklusif yang aku berikan kepada bayiku. ASI booster dari Mom Uung ini sudah BPOM, halal, dan bersertifikasi natural product. ASI booster dari Mom Uung ini merupakan ASI booster terlaris di Shopee, dan ini juga setiap harinya itu ada puluhan testimoni di Instagram storiesnya. Bunda-bunda yang masih ada kendala misalnya ASInya masih seret gitu ya, ini nggak ada salahnya untuk mencoba dari ASI booster dari Mom Uung ini. Langsung aja ke akun officialnya Mom Uung, itu di @momuung.id. Di situ banyak banget Bunda tentang tips dan edukasi seputar menyusui. Di Mom Uung juga itu gratis konsultasi 24 jam seputar menyusui dengan konselor laktasinya langsung. Oh ya Bunda, karena ASI booster dari Mom Uung ini berpengaruh banget terhadap kualitas dan kuantitas ASI aku, maka aku sudah stok kembali ASI booster dari Mom Uung ini untuk bulan depan. Dan semoga aku bisa memberikan ASI sampai usia anakku 2 tahun.
Nah, kenapa sih aku menggunakan ASI booster dari Mom Uung ini? Nah, ini kan nggak repot gitu ya. ASI booster ini bisa langsung diminum karena bentuknya kapsul gitu. Jadi nggak perlu harus nyiapin air panas atau apa segala macam. Karena kan sekarang kan aku lagi kayak lagi bener-bener manajemen waktu gitu ya. Aku kan punya balita dan aku juga punya bayi baru lahir. Ya gimana gitu ya. Izan kan umurnya masih 2 tahun setengah gitu ya. Jadi ya cemburunya besar banget gitu sama adiknya, nggak boleh pegang adiknya, nggak boleh nyusuin adiknya gitu. Nah sedangkan aku juga harus menjaga kualitas dan kuantitas asiku gitu ya. Nah jadi aku dengan asi booster Mom ini aku enak banget gitu, nggak repot, jadi tinggal ambil aja minum. Minumnya juga dua kali dua sehari ya gitu ya, jadi pagi dan malam hari aku minumnya, jadi praktis tinggal minum aja. Bareng Mom Uung menyusui itu jadi mudah dan happy. Selanjutnya, perlengkapan untuk ibu menyusui yang penting untuk disiapkan yaitu pompa ASI. Pompa ASI ini ada dua jenis, ada yang manual dan yang elektrik. Nah, yang ini elektrik ya bunda. Menurut aku, pompa ASI ini penting gak cuma untuk ibu yang bekerja yang gak bisa ngasih ASI-nya langsung, tapi pompa ASI ini juga butuh buat ibu yang langsung menyusui bayinya. Apalagi di awal-awal habis lahiran, biasanya kan bayi kita itu kan lebih banyak tidur, sedangkan produksi ASI kita itu aktif dan mulai melimpah. Nah, jadi kalau nggak dipompa, biasanya payudara kita tuh bakal bengkak bunda. Dan itu bahaya banget, bahkan bisa nyebabin kita demam. Dan itu balik lagi ke bunda, mau memilih pompa ASI manual atau pompa ASI elektrik. Dalam memilih pompa ASI juga harus diperhatikan ya bunda, usahakan untuk tidak banyak partnya, bagian kecil-kecilnya, karena itu menyulitkan kita juga untuk membersihkannya sehabis dipakai. Dan kalau saran aku, carilah pompa ASI yang mudah untuk dibawa ke mana-mana. Nah bunda, kalau kita habis pompa ASI, nah ASInya itu bisa kita simpan di dalam freezer dengan menggunakan kantong ASI atau dengan botol ASI. Dalam memilih kantong ASI juga harus diperhatikan cari yang berbahan aman yaitu BPA free. Kalau aku lebih memilih kantong ASI untuk menyimpan ASI peraku karena bisa nggak makan banyak tempat di freezernya. Dan inilah hasil ASI peraku yang disimpan di dalam kantong ASI. Selanjutnya, yang perlu kita siapkan juga kalau kita ASI perah, kita harus menyiapkan botol susu. Oh ya bunda, dalam memilih botol susu juga harus diperhatikan cari yang berbahan aman. Nah di sini aku menggunakan Philips Apen untuk newborn dan ini bisa untuk mencegah kolik juga. Dan bentuk daunnya juga alami seperti payudara ibu. Dan alhamdulillah anakku yang kedua ini mau menggunakan botol susu. Nah jadi kalau saat aku lagi nggak bisa menyusui secara langsung, jadi aku memberikan ASIku melalui botol dot ini. Tapi walaupun bayiku diselingi dengan pemberian ASI perahnya dengan menggunakan botol susu, tapi bayiku juga nggak bingung puting. Nah bunda, selanjutnya kalau misalnya bunda memberikan ASI perahnya melalui botol susu, maka memerlukan juga penghangat susu seperti ini. Penghangat botol susu ini bisa dipakai di mobil maupun di rumah. Jadi kita bisa menghangatkan susu dengan suhu atau temperatur yang pas. Nah selanjutnya yang penting untuk disiapkan yaitu breast pad. Nah nanti aku kasih lihat videonya bunda ya, breast pad itu seperti apa. Nah ini contoh breast pad yang sekali pakai. Fungsinya untuk menyerap ASI yang merembes. Bentuknya seperti ini, bulat. Dan ini bisa dipasang langsung ke bra bunda. Menurut aku breast pad sekali pakai ini cukup menampung ASI kita yang merembes dan gak tembus juga, dan menurut aku nyaman. Si breast pad ini menurut aku penting banget gitu, karena kan habis lahiran kan biasanya mulai aktif gitu ya, ASI kita, produksi ASI kita kan mulai aktif gitu. Nah itu biasanya bayi kita itu kan apa ya aku mau bilangnya, kalau
baru lahir itu kan nyusunya sedikit gitu ya kan, nyusu sedikit tapi ASI kita itu keluar terus gitu kan, keluar terus produksinya sampai seterusnya selama kita proses menyusui. Kalau ASI kita banyak gitu ya, melimpah, nah itu biasanya membasahi bra kita gitu ya, sampai ke baju gitu ya. Kalau ASI kan beda sama air gitu ya, jadi pas basahin baju itu keringnya nanti jadi keras dan berbentuk ya menodai baju gitu ya. Nah kalau dengan menggunakan breast pad ini ya kita jadi apa ya, nggak tembus gitu, nggak malu gitu ya. Ya kalau misalnya ASINya merembes gitu, itu nggak enak banget untuk dilihat gitu ya, apalagi dilihat orang gitu ya, nanti orang pikirannya traveling kemana-mana gitu ya, basah gitu. Nah selanjutnya Bunda, perlengkapan yang penting banget untuk kita siapkan untuk mempermudah kita dalam proses menyusui si kecil, yaitu bantal menyusui. Nah bentuknya seperti ini gitu ya, cara pakainya kayak gini. Nah ini ditaruh sini. Nah ini bantal menyusui ini membuat kita dan bayi kita itu lebih nyaman gitu ya, lebih mempermudah aja gitu untuk proses menyusui secara langsung. Nah itu. Dan ini juga enak banget gitu untuk dibawa kemana-mana. Nah jadi aku di rumah atau kemana-mana gitu, aku selalu bawa bantal menyusui ini gitu ya, untuk mempermudah aku dalam pemberian ASI kepada si kecil. Nah selanjutnya yang menurut aku penting banget untuk disiapkan juga gitu ya, untuk mempermudah kita dalam proses menyusui, ini ada apron gitu. Nah ini udah lama juga aku punya, ini dari zaman Izan gitu ya. Nah ini aku siapin apron tuh kayak ini bentuknya nih. Nah gitu. Nah ini tinggal dimasukin gini aja gitu ya. Apron itu atau sebutannya itu cover nursing gitu ya, jadi membantu kita kayak nutupin gitu ya kalau kita lagi nyusuin di tempat umum gitu. Oke Bunda, sekian dulu video dari aku tentang perlengkapan apa saja yang kita siapkan untuk mempermudah kita dalam proses menyusui si kecil. Dan aku juga sudah membagikan tips gimana caranya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Kalau Bunda ada yang mau ditambahkan, boleh ditulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.